Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar semuanya. Kita kembali lagi ketemu dalam sebuah video pembelajaran, yaitu pembelajaran sejarah peminatan. Dan pada kesempatan ini kita sudah tiba pada penjelasan materi pertama, yaitu manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah. Nah, sekarang ada dua kata yang tentunya mungkin dalam pikiran kita atau dalam benak kita, manusia itu apa ya? Dan sejarah itu apa? Dan saya rasa kalian sudah paham semuanya, karena materi tersebut tentang pengertian sejarah itu sudah ada di sejarah wajib, dan itu dijelaskan pada pertemuan pertama ya, jadi sejarah. Nah, oleh karena itu mungkin tidak usah diulangi lagi ya. Jadi kita langsung saja pada konsep manusia dan sejarah ya. Berbicara soal manusia dan sejarah itu, manusia, sejarah itu kayaknya tidak bisa terpisah ya, tidak bisa terpisah ya. Seperti halnya kalian punya HP, itu tidak akan bisa terpisah dari casnya, iya kan? Tidak bisa, karena kalau low battery maka pasti yang kita cari adalah cas, jadi harus selalu ikut itu, iya kan? Tidak bisa. Jadi begitupun juga dengan manusia dan sejarah. Jadi manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kenapa sangat erat? Karena tanpa sejarah maka kita pasti berpikir, di mana eksistensi manusia kalau tidak ada sejarahnya? Itu. Bagaimana caranya kita mau mengetahui manusia itu, keberhasilan atau kemajuan suatu bangsa ya, kalau tidak membuka sejarahnya, iya kan? Mau tahu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, tentunya kita akan membuka sejarah Nabi. Mau tahu tentang cerita Nabi Adam dan Hawa, pasti cari sejarahnya. Mau tahu siapa teman Anda yang paling dekat dengan kalian, misalnya, maka harus ditahu, oh si Anu dekat sekali di sini. Kenapa? Karena kita lihat apa yang telah terjadi sebelumnya antara kamu dengan dia. Jadi sejarah manusia tidak bisa dipisahkan, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, kenapa dikatakan memiliki keterkaitan yang sangat erat? Karena manusia adalah objek dan subjek. Ya, jadi objek dan subjek. Manusia kan pelaku sejarah. Ya. Jadi manusia itu ada pelakunya sejarah. Jadi dua-duanya harus ada.
Karena tadi dikatakan bahwa kalau tidak ada sejarah maka perlu dipertanyakan keberadaan manusia. Manusia ada nggak atau tidak? Ada. Ada dalam sejarah. Oke. Begitu pun juga dengan sejarah, ya. Sejarah juga tidak bisa ada kalau tidak ada manusia. Karena siapa yang menceritakan kisah-kisah orang-orang atau kisah-kisah bangsa-bangsa mengenai masalah kemajuan dan kemundurannya? Kalau tidak ada manusia, ya. Jadi sejarah tanpa manusia akan hampa. Manusia tanpa sejarah akan dipertanyakan keberadaan manusia itu sendiri. Oke, sampai di situ dulu ya. Oke. Lalu bagaimana konsep manusia dalam sejarah? Nah, sekarang kita mau lihat dulu manusia dalam peristiwa atau manusia dalam sebuah kejadian. Maka manusia titik sentral, berposisi sebagai titik sentral. Saya ulangi, manusia dalam peristiwa atau kejadian adalah titik sentral. Berarti sebagai pusat dari sebuah kejadian itu. Nah, kita ambil contoh. Anda mau membuat drama atau drama apa sebagainya, nah, maka pemeran drama itu adalah manusianya. Pemeran drama itu adalah manusianya. Dan semua kejadian yang terjadi pada drama tersebut, waktu dan tempatnya, nah, maka ketiga-tiganya, empatnya itu tidak boleh karena berada pada suatu kondisi. Oke, jadi saya ulangi, manusia dalam peristiwa atau kejadian yang terjadi adalah titik sentral. Oke, saya kira sudah dipaham ya. Oke, peristiwa-peristiwa itu adalah tentunya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Jadi kita membahas di sini manusia ya, bukan binatang yang kita mau bahas. Jadi yang dibahas itu adalah yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas atau peristiwa yang terjadi, yang dilakukan atau dialami oleh para pendahulu kita, ya. Saya kira seperti itu untuk penjelasan tentang manusia dan sejarah. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan atau ada hal yang tidak dimengerti, nah, maka Anda bisa bertanya melalui WA dan langsung kirim ke nomor saya. Lalu kirim dan saya akan tampung siapa yang bertanya. Nah, oleh karena itu untuk kesempatan ini atau dalam kesempatan video pembelajaran ini saya sampaikan bahwa bukan hanya guru atau yang mengajar kalian itu sebagai sumber belajar. Kalau itu yang diandalkan bahwa ada guru, maka pemikiran itu tidak berkembang. Jadi sekarang kalian bebas. Sekarang kan dunia maya. Belajar sendiri, minta bimbingan dari orang tua dan guru, mendengar, melihat, melakukan, maka itu yang terbaik.
Jadi banyak referensi tentang sejarah yang Anda bisa dapat di mana ketika Anda menggunakan alat-alat yang canggih. Cari di Google ke, cari di YouTube ke, cari di TikTok juga ada. Seperti itu. Yang penting kalian jangan main TikTok yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, yang tidak sesuai dengan aturan. Pembuat film saja itu kalau tidak sesuai dengan aturan, seperti kemarin di kejadiannya film yang baru yang masih berlangsung sekarang, ya pasti kalian sudah pernah nonton, yang tayang setelah apa, ada Bismillah Cinta itu, yang umurnya baru 15 tahun tapi menjadi pemeran utama, itu disoroti. Makanya diganti pemerannya karena pemeran utamanya usia 15 tahun dan itu tidak memenuhi standar, ya, dan menyalahi aturan penyiaran itu. Jadi saya kira seperti itu ya. Jadi silakan cari referensi apa konsep manusia dalam sejarah. Karena kalau hanya berpatokan kepada buku tuh saja, maka untung saja kalau di buku itu bisa dikuasai. Tapi kalau tidak, maka kita tidak akan berkembang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.